Bab 305. Kelemahan Lintang. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya selama ini, channel Mimin semua di take down sama pihak YouTube. Ada 4 channel yang dihapus, karena terkait ada laporan penghapusan di channel Secangkir Kopi, dan masih 1 AdSense, jadi semua kena imbasnya. Sebenarnya Mimin lagi galau dan malas untuk melanjutkan cerita ini. Perjuangan selama 1 tahun hilang begitu saja, berat rasanya kalau harus mulai dari awal lagi, seakan-akan semua pengorbanan Mimin jadi sia-sia. Maaf iklan sejenak, jadi harap maklum kalau agak telat respon dari teman-teman semuanya. Lanjut. Di tempat lain setelah memberikan pesan pada semua pasukan, Lintang segera melesat turun menuju bangunan paling besar yang berada di tengah kawasan benteng pertahanan, dia mendarat mulus tepat di atas atap bangunan tersebut. Namun, baru saja kakinya menempel pada permukaan atap, dari bawah datang serangan energi kuat yang langsung menghancurkan atap tersebut. Ledakan besar terjadi dari serangan itu menciptakan gelombang energi kuat yang menghempaskan tubuh Lintang sejauh ratusan depa. Asap hitam membumbung tinggi ke angkasa dari ledakan tersebut, setelahnya terdengar suara tawa sangat keras yang menggema ke kejauhan. Suaranya begitu parau dan berat, seakan dia sedang menahan kekuatan maha besar. Lintang segera bangkit dan langsung menyipitkan mata menatap bangunan tanpa atap tersebut, dia yakin makhluk yang menyerangnya tadi berasal dari dalam sana. Dan besar saja, setelah asap ledakan sirna, dari dalam bangunan melesat sesosok makhluk bersayap yang memiliki tubuh besar 3 kali manusia. Terdapat 2 tanduk panjang mencuat dari atas keningnya, 2 buah tanduk menyala dipenuhi api berwarna biru. Di tengah keningnya juga terdapat tanduk kecil berwarna hitam yang di ujungnya berkobar api merah menyala. Memiliki ekor panjang layaknya ekor sapi yang di ujungnya juga terdapat kobaran api merah. Kedua sayapnya terbentang lebar mirip seperti sayap kelelawar dengan tulang sayap terdapat banyak duri berwarna merah bara. Bermata hitam legam seperti malam dan memiliki 4 taring panjang yang terlihat sangat mengerikan. Lintang sedikit menyeringai memandangi makhluk itu dengan tatapan dingin. Dia sudah dapat menebak siapa iblis besar yang tengah menunggunya itu. Hahaha, siapa kau manusia? Berani datang ke kediamanku berarti kaulah pemimpin para pengacau itu. Agura tertawa merendahkan Lintang. Hahaha, iblis Agura, ternyata kemampuanmu tidak buruk, tidak sia-sia aku datang kemari untuk menantangmu, seru Lintang dengan nada sombong seperti Asgar. Dia sengaja memancing Agura berbincang dengannya, supaya memberikan waktu pada yang lain agar dapat masuk benteng dengan mudah. Lintang dapat merasakan ada beberapa iblis kuat yang tengah memperhatikannya di kejauhan. Sepertinya Agura memang tidak menyadari dirinya menyerang dari keempat sisi. Bangsat, ternyata benar, kau adalah manusia yang telah membunuh Gomomo dan Patil bukan? Bentak Agura merasa kesal. Hahaha, jika benar kau bisa apa? Akan menangkapku. Hahaha, itu mustahil Agura, tawa Lintang kembali merendahkan iblis Agura. Dalam bersandiwara dan membual, pemuda itu memang telah belajar dari ahlinya. Seekor makhluk berdarah dingin yang tidak berhenti memaki dalam setiap lontaran katanya, siapa lagi jika bukan Asgar sang legenda tengik. Dasar makhluk rendahan, rupanya kau tidak dapat diajak berbicara, baiklah, Calaka, Simo, Dirgala, Danila, bunuh manusia itu. Seru Agura keras. Benar dugaan Lintang, ternyata ada banyak iblis yang tengah mengintainya di kejauhan. Mendengar seruan dari pemimpinnya, mereka segera menampakkan diri dan menyerang Lintang secara bersamaan. Celaka, ternyata iblis betina semua, dan mengapa mereka tidak mengenakan pakaian? Sial, mataku ternodai oleh makhluk terkutuk seperti itu, umpat Lintang kesal. Dia sulit memfokuskan pandangan, di mana semua panglima iblis bawahan Agura ternyata merupakan wanita yang tidak mengenakan sehelai pun benang pada tubuhnya. Parahnya, keempat iblis betina itu memakai wujud manusia berparas cantik dengan tubuh yang molek. Di bawah temaram sinar rembulan, itu merupakan pandangan yang sulit ditolak oleh mata Lintang, namun dia sadar ini sedang dalam situasi perang, Lintang harus bisa berkonsentrasi dan menolak godaan indah tersebut. Tidak bisa menahan serangan dengan posisi mata tertutup, Lintang segera melompat mundur untuk menghindar. Hanya naas, gerakan keempat panglima iblis betina tersebut sungguh cepat, hingga Dirgala dan Danila berhasil mendaratkan tendangan tepat pada dada Lintang. Membuat tubuh pemuda itu lagi-lagi terlempar sangat jauh dan berhenti setelah menghantam beberapa bangunan. 1 kali Lintang memuntahkan darah segar dari mulutnya,
dia kembali bangkit seraya mengumpat keras mengutuki Agura. Tidak hanya dari mulutnya, hidung Lintang juga ternyata mengeluarkan banyak darah segar, namun bukan karena serangan musuh, melainkan karena telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Iblis terkutuk itu ternyata menggunakan cara licik untuk melemahkan Lintang. Dia tahu Lintang adalah seorang lelaki, maka dengan sengaja Agura memerintahkan keempat wanitanya agar bertarung tanpa mengenakan pakaian. Dan benar saja, Lintang kewalahan menghadapi keadaan seperti itu. Hahaha, kau tidak sehebat kabar yang terdengar ternyata, dasar lemah. Agura tertawa mendapati Lintang terkena serangan. Dasar sialan, kau menggunakan cara licik padaku, brengsek, teriak Lintang kesal. Sial, mereka maju lagi, umpat Lintang. Sebelum keempat iblis betina itu tiba, dia segera merobek ujung jubahnya untuk dipakai penutup mata, mau tidak mau Lintang harus bertarung menggunakan insting dan zona persepsi. Selesai mengikat kain tersebut pada kepalanya, dia segera memanggil tongkat semesta. Jagat yang sudah lama tidak digunakan dalam pertarungan merasa sangat senang, dia langsung merubah wujudnya dan melesat masuk pada genggaman Lintang. Calaka dan Simo datang menyerang dari arah kiri dan kanan, sementara Dirgala dan Danila menyerang dari arah depan dan belakang. Lintang terkepung dan tidak memiliki celah untuk melepaskan diri, beruntung dia memiliki zona persepsi yang dapat merasakan di mana keberadaan musuh. Dibantu oleh Jagat, Lintang berhasil menangkis semua serangan mereka, namun dia sulit membalas di mana gerakan musuh sungguh cepat dan tanpa suara. Andai Lintang hanya melawan tetua atau sesepuh golongan hitam saja, dia masih bisa membaca dan menebak arah gerakannya. Tetapi menghadapi empat panglima iblis kuat sekaligus, itu sulit dia lakukan, di mana kekuatan keempat iblis betina itu hanya berada satu tingkat di bawah Agura. Awas Tuan, di kiri Anda, tidak, di kanan, tidak, di atas. Seru Jagat di dalam kepala Lintang. Dia juga kesulitan memprediksi serangan lawan, di mana mereka memiliki kecepatan tidak biasa. Sial, yang benar di mana? Umpat Lintang. Karena tidak bisa menunggu jawaban Jagat, Lintang segera melompat tinggi ke atas menghindari serangan semuanya. Namun, tidak disangka Calaka ternyata berada di atas, hingga tanpa disadari, iblis betina itu sudah mengayunkan pedang berniat membelah tubuh Lintang. Beruntung tongkat semesta segera menahannya dengan menarik tangan Lintang agar menyilang. Meski dapat ditahan, ledakan dari serangan Calaka tetap saja melemparkan tubuh Lintang jauh menghantam daratan. Maaf Tuan, aku juga bingung menentukan arah serangan mereka, ungkap Jagat yang merasa bersalah. Sial, apa pandanganmu juga terganggu oleh tubuh mereka? Tanya Lintang. Tidak Tuan, mereka memiliki teknik penyamaran energi, jadi aku sulit membaca arah energinya, terang Jagat. Pantas saja zona persepsiku melemah di hadapan mereka, umpat Lintang. Bab 306. Sang Penerus. Saat tiba di dasar tebing, Bawana dan Tresna Ayu langsung melesat menuju pusat markas benteng pertahanan bangsa iblis, berniat mencari ruang di mana tempat para penduduk disekap. Namun, langkah mereka terhenti karena dihadang oleh dua panglima iblis yang telah berubah wujud menjadi iblis sempurna. Kekuatan mereka juga tidak main-main, di mana telah berada jauh di atas pendekar dewa tahap sempurna. Celaka, kedua panglima iblis ini hampir mencapai energi tingkat baka, umpat Bawana. Iblis yang mengikuti Agura rata-rata memiliki sayap, begitu juga dengan dua sosok iblis yang menghadang Bawana dan Tresna Ayu. Sepertinya mereka berasal dari ras iblis yang berbeda, entahlah, kemungkinan bangsa iblis juga memiliki berbagai ras sama halnya dengan manusia. Hahaha, kalian tidak akan kubiarkan masuk lebih dalam manusia, salah satu iblis yang menghadang mereka tertawa. Keduanya memandangi Bawana dan Tresna Ayu dengan tatapan membunuh, terlebih kepada Tresna Ayu. Melihat ada gadis muda yang cantik, kedua iblis itu beberapa kali menjilati bibirnya seakan menemukan mangsa empuk untuk mereka santap. Coba saja jika bisa menghentikanku, ungkap Bawana dingin. Sorot mata pemuda itu kini telah berubah buruk seperti kebanyakan pendekar golongan hitam, aura membunuh yang dia miliki seketika keluar begitu pekat. Membuat kedua iblis di hadapannya mengerutkan kening memandangi Bawana, mereka bingung mengapa ada manusia dari golongan hitam yang menentang. Terlebih saat merasakan aura membunuh milik Bawana, mereka tahu pemuda itu bukan hanya sekedar pendekar golongan hitam, tetapi biangnya dari golongan hitam.
Di mana tidak ada golongan hitam yang memiliki aura membunuh sepekat dan sekuat Bawana. Hahaha, tidak kusangka ternyata kau juga merupakan iblis berwujud manusia, sudah berapa juta nyawa yang kau habisi hingga memiliki aura membunuh seperti itu? Tanya iblis lain. Kedua panglima iblis tersebut masing-masing bernama Indrala dan Wanula. Dua iblis jantan yang memiliki tampang mengerikan dengan hidung besar seperti babi. Itu bukan urusanmu, majulah jika kau memang mampu menghalangi jalanku, dan satu lagi, aku adalah manusia, bukan makhluk hina terkutuk seperti kalian, ujar Bawana. Sombong, rasakan ini. Wanula melesat melayangkan serangan tebasan pedang ke arah Bawana. Gerakan iblis itu sangat cepat hingga Tresna Ayu sulit untuk melihat kemana arahnya, dia khawatir Bawana akan terkena serangannya. Awas Kakang, seru Tresna Ayu. Dia terkejut karena pedang musuh hampir saja menebas leher Bawana, namun ketika pedang tersebut akan menyentuh Bawana, pemuda itu seketika lenyap dari pandangan. Bawana kembali muncul tepat di belakang Tresna Ayu, dengan cepat dia mendekap tubuh gadis itu dan membawanya melompat mundur ke belakang, di mana iblis Indrala juga hampir saja menusukkan pedangnya pada Tresna Ayu. Hati-hati Ayu, bertarung dengan iblis kau harus berkonsentrasi, mereka sangat licik dan akan menyerang lawan dengan cara apapun, terang Bawana. Baik Kakang, ucap Tresna Ayu lembut. Bangsat, seharusnya kau jangan menghindar agar mati cepat di tanganku, bentak Wanula. Hahaha. Dasar iblis gila, makhluk mana yang akan sukarela mengantar nyawa di tangan kotor kalian, Bawana tertawa. Di sampingnya Tresna Ayu telah mencabut pedangnya bersiap menghadapi Indrala, dari tadi iblis itu terus saja memandangi Tresna Ayu dengan tatapan memangsa. Apa kau bisa menahannya Ayu? Tanya Bawana. Aku bisa Kakang, lawan saja dia dan cepat kalahkan, jawab Tresna Ayu, dia segera melesat cepat menyerang Indrala menggunakan jurus pedang hutan bambu. Meski energi Tresna Ayu tidak sebesar Bawana dan Lintang, gadis itu memiliki banyak teknik pedang mematikan, dalam adu jurus, kemungkinan dia tidak akan kalah. Mendapati serangan dari seorang gadis muda, Indrala terlihat tidak menanggapi dengan serius, dia hanya bergerak menahan dan menghindar seadanya. Namun setelah beberapa saat, gerakan dan tekanan serangan pedangnya bertambah cepat, hingga tidak terduga, Tresna Ayu berhasil mendaratkan sayatan kecil di wajah Panglima Iblis tersebut. Setan alas. Umpat Indrala berdecak kesal ketika mendapati salah satu pipinya mengalirkan darah. Serangan kedua nanti, aku pastikan lehermu yang akan putus, ungkap Tresna Ayu dengan dingin. Indrala yang kesal berniat memberikan serangan energi kuat pada gadis itu, dia melesat ke angkasa dengan pedang telah siap diayunkan. Namun siapa sangka Tresna Ayu tidak memberi dia nafas untuk bergerak, gadis itu ternyata juga ikut melesat terbang ke angkasa dan langsung kembali menyerang iblis Indrala. Benturan demi benturan senjata pun terjadi di ketinggian, menciptakan percikan api yang menerangi langit malam. Hampir saja Indrala terpojok oleh serangan gadis kecil tersebut, beruntung dia segera mengeluarkan seluruh energinya membuat Tresna Ayu seketika terpental sejauh puluhan depa. Gadis itu sekali terbatuk memuntahkan darah segar, naas energi Indrala ternyata sangat besar. Hahaha, gadis sundel sialan, rupanya kau merepotkan juga, setelah ini, daging dan tubuhmu akan kumangsa sampai habis, Indrala tertawa. Dalam mimpimu, seru Tresna Ayu. Seluruh tubuh Indrala kini dilapisi aura api kuning yang sangat panas, kali ini dia tidak main-main akan membunuh Tresna Ayu. Dari kejauhan, Indrala segera mengayunkan pedangnya menciptakan serangan energi berupa bola api berwarna kuning berukuran sedang. Bola api itu meluncur cepat menuju ke arah Tresna Ayu, sebuah serangan sangat kuat yang jika Tresna Ayu terkena serangan tersebut, maka dapat dipastikan tubuhnya akan habis terbakar menjadi daging panggang. Hanya saja saat bola api milik Indrala hampir mengenainya, Tresna Ayu segera membentuk segel tangan menciptakan kubah energi dari tenaga dalamnya. Membuat serangan iblis Indrala tertahan dan meledak di luar kubah. Gelegar ledakan serangan tersebut menggema di ketinggian menciptakan kepulan asap tebal yang menutupi pandangan Panglima Iblis Indrala. Membuat dia langsung tertawa terbahak-bahak mengira musuhnya sudah tewas terpanggang. Namun, sesaat kemudian tawanya berhenti karena merasa ada keganjilan, di mana tidak terdengar suara jeritan atau ada tubuh jatuh ke daratan. Iblis Indrala segera menyipitkan mata menatap lekat pada kepulan asap tebal memastikan keberadaan Tresna Ayu.
Alangkah terkejutnya iblis itu saat melihat di dalam kepulan asap tebal terdapat kilatan cahaya merah. Semakin lama, kilatan cahaya merah tersebut semakin jelas terlihat, sampai di mana asap tebal sirna terbawa angin. Panglima Iblis Indrala langsung membelalakan mata menyaksikan sebuah kubah energi berwarna merah yang mengurung tubuh gadis itu. Sial, ternyata dia memiliki jurus pelindung, umpat Panglima Iblis Indrala. Sebagai putri dari seorang pendekar terkuat di dunia, Tresna Ayu tentulah bukan gadis sembarangan. Meski belum sempurna, tetapi banyak dari jurus lintang yang diturunkan kepadanya, termasuk teknik kubah energi untuk berlindung dari serangan kuat. Lintang tidak main-main membekali putrinya ilmu kanuragan, dia tahu dirinya tidak akan selalu bersama Tresna Ayu, dengan ada atau tanpa adanya lintang, Tresna Ayu harus bisa melindungi diri sendiri. Bab 307. Kecerdikan tidak biasa. Sepertinya mau tidak mau Tuan memang harus membuka mata, seru Jagat memberi saran. Itu tidak mungkin, perhatianku akan semakin terpecah, sergah Lintang, seraya memegangi dadanya yang terasa sakit. Lantas bagaimana cara kita menghadapi mereka? Tanya Jagat. Entahlah, sebagai seorang manusia, aku lemah terhadap hal seperti itu, ungkap Lintang. Sepertinya Tuan memang harus segera menikahi Putri Anantari. Setelah menikah nanti, pandangan mata Tuan tidak akan asing lagi terhadap hal seperti itu, ucap Jagat apa adanya. Hampir saja Lintang muntah darah mendengar tongkat tersebut, tidak pernah dikira Jagat akan berbicara hal tabu seperti itu. Sepertinya sepanjang perjalanan, dia selalu mendengarkan perbincangan setiap orang. Sial, kau tahu apa tentang menikah? Sudahlah, kita tidak memiliki pilihan selain bertahan. Tangkas Lintang, dia segera bangkit kembali menegakkan tubuhnya. Belakangmu Tuan, seru Jagat. Aku juga merasakannya, ayo. Seru Lintang. Dia melesat terbang mengudara menghindari serangan Danila dan Dirgala, kedua panglima iblis betina itu rupanya tidak memberi ruang untuk Lintang bernafas. Namun di atas langit, Calaka dan Sima telah siap dengan senjata pusaka masing-masing, mereka sungguh berniat membunuh Lintang dengan serangan kali ini. Sebelumnya, Calaka dan Sima memang menggunakan senjata pedang, namun karena melihat Lintang memiliki senjata kuat berupa tongkat yang membara. Kedua iblis betina itu segera membuang pedang mereka dan menggantinya dengan pusaka dari dunia iblis. Senjata utama Calaka adalah sebuah cambuk sakti yang di ujungnya terdapat pisau api sangat panas, dan di sepanjang tali cambuk tersebut memiliki duri-duri tajam yang beracun. Siapapun yang terkena duri cambuk sakti Calaka akan langsung tewas dengan tubuh menghitam, sementara jika terkena pisau apinya, dia akan hangus seketika menjadi butiran debu. Dan senjata utama Sima adalah sebuah gelang kembar yang melingkar di kedua lengannya, dengan gelang itu dia dapat menciptakan ribuan pisau terbang dari ruang hampa. Siapapun musuh yang terkena sayatan pisau tersebut akan langsung tewas menjadi abu, di mana setiap pisau yang dia ciptakan terbentuk dari unsur api neraka yang sangat panas. Mendapati Lintang terbang mengudara, keduanya menyeringai senang. Kali ini pemuda itu tidak akan bisa selamat, Sima langsung melesatkan ribuan pisau panasnya ke arah Lintang. Celaka, Tuan, seru Jagat mengingatkan. Aku tahu, lakukan sekarang Jagat, teriak Lintang. Mengerti dengan maksud tuannya, tongkat semesta segera merubah wujud menjadi pilar raksasa. Selanjutnya tongkat itu berputar cepat menangkis seluruh pisau panas yang hendak menyerang Lintang, membuat pisau-pisau tersebut langsung lenyap terkena hantamannya. Mendapati hal tersebut, Sima langsung melompat mundur menjauh, matanya terbelalak kaget menyaksikan ada senjata yang mampu merubah wujud menjadi sangat besar seperti itu. Tidak hanya mampu membesar, senjata itu juga ternyata dapat bergerak sendiri tanpa dikendalikan oleh pemiliknya. Begitu juga dengan Calaka, Danila, dan Dirgala, mereka sangat terkejut ada senjata semacam itu di dunia ini. Bahkan Agura pun menyipitkan mata memandangi tongkat semesta. Pandangannya berbinar menggambarkan ketamakan. Mendapati senjata hebat milik Lintang, dia jadi sangat berambisi untuk mendapatkannya. Hahaha, senjata yang mengagumkan, baiklah, siapa saja yang bisa membunuh dan merebut senjatanya untukku, maka akan kuhadiahi kenikmatan selama setahun penuh tanpa henti, seru Agura pada semua betinanya. Membuat Calaka, Sima, Danila, dan Dirgala seketika tersenyum lebar saat mendengarnya. Bersama Agura selama 1 tahun siang dan malam tanpa henti adalah impian semua iblis betina, tidak terkecuali keempat panglima iblis tersebut.
Mereka kini semakin bersemangat ingin segera membunuh Lintang. Jika Lintang mati, maka tongkat semesta secara langsung akan menjadi milik mereka. Hihihi, tongkat itu pasti kudapatkan, Calaka terkekeh. Dia segera menggigit tangannya hingga mengeluarkan darah, selanjutnya darah itu dia hisap hingga tidak tersisa. Membuat beberapa saat kemudian wujud Calaka berubah menjadi sosok iblis sempurna, memiliki 2 tanduk, 2 sayap, ekor dan taring. Dia melakukan itu karena dalam wujud manusia, iblis tidak dapat mengeluarkan kekuatan sejatinya. Melihat Calaka akan berbuat curang dengan menggunakan wujud iblisnya, Sima, Danila dan Dirgala pun segera merubah wujud mengikuti apa yang dilakukan Calaka, membuat sosok ketiganya kini terlihat sangat mengerikan. Lintang di kejauhan menyeringai telah berhasil mengelabui mereka, dia tahu setiap iblis selalu memiliki ketamakan. Mereka akan menginginkan sesuatu yang orang lain miliki, terlebih dalam bidang senjata, pendekar mana yang tidak menginginkan senjata kuat seperti tongkat semesta. Memanfaatkan itu Lintang akhirnya dapat terbebas dari jebakan Agura, dia dapat kembali membuka mata tanpa harus terganggu oleh pemandangan yang tidak pantas. Hahaha, bodoh, gumam Lintang. Selesai menjalankan aksinya, tongkat semesta kembali mengecil dan segera masuk ke dalam genggaman Lintang. Baiklah jagat, saatnya giliran kita menghajar mereka. Seru Lintang. Belakangmu tuan, ujar jagat. Sial, ternyata dia iblis betina yang tidak sabaran, umpat Lintang. Dari belakang Calaka ternyata tengah melayangkan cambuknya ke arah Lintang, ujung cambuk berupa pisau yang membara hampir saja membelah kepala pemuda itu. Beruntung Lintang dapat menggunakan matanya, dengan cepat dia berbalik dan menangkis serangan tersebut menggunakan tongkat semesta. Membuat cambuk pusaka milik Calaka bertemu dengan tongkat semesta, menciptakan ledakan besar yang menggema di ketinggian. Gelombang energi dari pertemuan dua senjata itu menyeruak ke segala arah menghempaskan Calaka sejauh puluhan depa. Sementara Lintang masih tetap berdiri kokoh tanpa bergeming sedikitpun. Kurang ajar, manusia sialan itu rupanya telah memperdayaiku, umpat Agura yang baru saja tersadar. Godaan tongkat semesta membuat dia lupa akan siasat jebakannya, sehingga keempat betina yang Agura utus kini sudah dalam wujud iblis sempurna. Agura sangat kesal karena manusia yang menjadi lawannya ternyata merupakan makhluk yang cerdas, dia dapat membaca situasi dengan sangat baik dan memanfaatkan kelemahan lawan. Serang dia secara bersamaan bodoh. Jika seperti itu kalian akan tewas di tangannya, teriak Agura pada keempat panglima iblis. Mendengar kemarahan sang pemimpin, keempat iblis betina segera mengepung Lintang dari berbagai sisi. Calaka yang tadi terhempas juga langsung ikut bergabung, dia sangat geram kepada Lintang karena sulit sekali dibunuh. Danila dan Dirgala lebih dulu melayangkan serangan, pedang mereka melesat mengincar titik lemah di tubuh Lintang, namun pemuda itu dengan sigap menangkis semua serangan. Pertarungan terus berlanjut dan menjadi semakin seru di mana Sima juga ikut bergabung menyerang Lintang dengan ribuan pisau terbangnya. Semua pisau tersebut dapat meluncur terbang mengikuti pergerakan lawan di mana Sima mengendalikannya di kejauhan. Layaknya sekumpulan tawon penyengat, semua pisau milik Sima terus berdatangan mengerubuti tubuh Lintang dari berbagai sisi. Bersambung.